Kali ini kita bakal bahas anime yang berjudul Osana Najimi ga Zetaini Makenai Love Comedy. Anime ini menceritakan tentang remaja SMA yang bernama Sue Harumaru yang pernah ditembak oleh sahabat masa kecilnya, Kuro Hashida. Tapi pada saat itu, Sue Haru memilih untuk mengejar cinta pertamanya, yaitu Shirokusa Kachi. Sayangnya, setelah penolakan itu, Sue Haru malah mendengar kalau Kachi sudah mempunyai pacar. Sebagai sahabat yang baik, walaupun sudah ditolak oleh Sue Haru, Kuroha tetap membantu Sue Haru untuk bisa melepaskan kesedihannya dengan mengajak Sue Haru balas dendam kepada Kachi. Balas dendam yang seperti apa sih yang akan Sue Haru lakukan kepada Kachi? Kalau pengen tahu kelanjutan ceritanya, mari kita mulai aja yuk. Inilah dia, Osana Najimi ga Zetaini Makenai Love Comedy. Di salah satu jembatan, seorang remaja SMA bernama Sue Harumaru bertemu dengan cinta pertamanya, sang gadis pujaan, Shirokusa Kachi. Di sini Sue Haru tidak akan mencantakan cinta. Sue Haru hanya ingin menyampaikan kekagumannya kepada novel buatan Kachi. Kachi ini memang seorang novelis pemula yang baru-baru ini novelnya terkenal. Tentu saja mendapat pujian secara langsung sebagai novelis pemula membuat Kachi jadi terharu. Dia sangat berterima kasih kepada Sue Haru karena sudah membaca novelnya. Awalnya sih Kachi kira Sue Haru akan menyatakan cinta seperti laki-laki pada umumnya karena Kachi ini populer. Walaupun cantik, tapi dia cukup kejam loh karena sering menolak murid laki-laki yang menyatakan cinta. Sejak pertemuan itu, Sue Haru jadi yakin nanti di festival budaya dia akan ikut kontes menyatakan cinta. Pasti deh diterima Kachi, mengingat betapa Kachi terharu dengan pujian Sue Haru. Tapi sayangnya baru juga Sue Haru kepedean, Sue Haru malah mendengar obrolan kalau Kachi ini sebenarnya sudah mempunyai pacar, senior kelas 3 bernama Mitsuru Abe. Mendengar hal itu tentu saja Sue Haru jadi sedih, karena bisa dikatakan Abe ini sangat populer, dia salah satu artis terkenal juga. Di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar suara Kuroha menyapa. Gosip tentang Kachi yang mempunyai pacar diketahui juga oleh Kuroha. Maka dari itu, Kuroha mengajak Sue Haru dengan mengatakan, apakah Sue Haru sekarang menyesal sudah menolak Kuroha? Sebagai gadis yang jadi pujaan setiap pria, tentu saja teman sekelas Sue Haru berbalik memarahi Sue Haru karena sudah menyakiti Kuroha. Padahal banyak kan yang ingin berpacaran dengan Kuroha juga. Sue Haru hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menerima cinta Kuroha. Ya, karena hati Sue Haru pada saat itu percaya diri bakal diterima oleh Kachi. Merasa posisinya sudah sangat memalukan, Sue Haru pun memutuskan untuk pulang lebih dulu. Sebagai sahabat yang baik, Kuroha menghampiri Sue Haru meminta maaf sekaligus menenangkan Sue Haru untuk bisa menerima kenyataan kalau Kachi sudah sangat sulit digapai. Untuk menghibur sahabatnya ini, Kuroha pun menyarankan kepada Sue Haru untuk balas dendam saja. Pura-puralah berpacaran dengan Kuroha, buat Kachi cemburu. Tapi sebelum itu, Sue Haru harus mencari kelemahan Abe. Dengan begitu, Sue Haru akan sangat mudah merebut hati Kachi, membuatnya jadi merasa ilfil kepada Abe. Nah, setelah Kachi menyadari kalau Sue Haru adalah laki-laki yang tepat, barulah Sue Haru mencampakkan Kachi. Sue Haru pun memikirkan strategi untuk mencari kelemahan Abe, tapi di waktu yang bersamaan kebetulan nih, Abe malah muncul menyapa Sue Haru. Abe tadi mendengar semua ocehan Sue Haru, maka dari itu Abe dengan percaya diri mengatakan kalau dia ini tidak ada celahnya. Sue Haru merasa heran, kenapa Abe mengenal Sue Haru karena Sue Haru ini tidak populer di kalangan senior. Sambil tersenyum, Abe pun memberitahu Sue Haru kalau Abe ini sudah mengenal Sue Haru sejak Sue Haru masih kecil. Abe tahu kalau Sue Haru ini artis kan dulunya. Nah, disinilah terungkap kalau Sue Haru adalah mantan artis terkenal yang sudah hiatus. Mendengar itu, Sue Haru terdiam. Dia pun bertanya kepada Abe dari mana dia mengetahui fakta itu, karena Sue Haru sudah merahasiakan dengan baik. Abe pun memberitahu kalau dia mendapat info itu dari Kachi. Selain itu, Abe juga memberitahu Sue Haru kalau alasannya berpacaran dengan Kachi sebenarnya bukan karena cinta, melainkan karena ingin mempermalukan Sue Haru. Sejak dulu Abe sangat membenci Sue Haru. Abe tidak menyangka pancingan ini berhasil menunjukkan sisi lain dari Sue Haru. Karena ucapan cinta Abe kepada Kachi memang belum dinyatakan secara resmi, maka dari itu Abe akan menembak Kachi di kontes menyatakan cinta saat festival budaya nanti. Abe bahkan membebaskan Sue Haru mencari kelemahannya, itu pun kalau ketemu. Merasa Abe ini kelewatan sombong, maka dari itu Sue Haru pun meminta sahabatnya Tatsuhiko Kai untuk mendaftarkan Sue Haru mengikuti kontes menyatakan cinta. Saat Sue Haru berdiskusi dengan Kai, tiba-tiba Kuroha datang menunjukkan kalau sekarang mereka berpacaran loh. Dari sudut sana terlihat Kachi yang memandang agak sinis. Merasa Kachi masuk perangkapnya, sekalian saja Sue Haru meminta Kachi membuatkan naskah kontes menyatakan cinta untuk orang yang dicintai nanti. Toh Kachi berpengalaman merangkai kata. Di sini Sue Haru berharap Kachi cemburu, tapi ternyata Kachi mau menolong dengan senang hati. Bahkan tidak segan-segan Kachi meminta kontak Sue Haru lebih awal.
Singkat cerita, ketika Sueharu berlatih drama untuk festival budaya, Sueharu tiba-tiba pingsan. Dia pun dibawa ke UKS, dan sesadarnya Sueharu, Kachi ternyata sudah ada di sampingnya. Kehadiran Kachi ke sini adalah untuk memberikan naskah untuk persiapan kontes menyatakan cinta. Tapi di sini, Kachi memberitahu kalau ada bayaran loh untuk naskah ini. Sueharu tidak perlu khawatir. Di sini Kachi tidak meminta bayaran uang, tapi Kachi meminta penjelasan dari Sueharu kenapa dia hiatus. Bisa dikatakan Kachi ini ternyata penggemar Sueharu dulu. Tentu saja, Sueharu sedikit tersipu mendengar hal itu. Maka dari itu, untuk membayarnya, Sueharu pun menjelaskan kalau alasan dia hiatus itu karena ibunya. Ibu Sueharu sama-sama aktris juga, dan mereka mempunyai kesempatan bermain di salah satu drama berjudul Child Star. Tapi karena ada kecelakaan saat syuting, ibu Sueharu meninggal dunia. Dari adegan itu memang ceritanya ibu Sueharu tertabrak, tapi karena terlalu bersemangat, ibu Sueharu terbentur kepalanya sangat keras, padahal mobil tidak mengenai ibu Sueharu sama sekali. Walaupun ibu Sueharu sudah tiada, Sueharu pada saat itu dengan profesional mau menyelesaikan drama demi bisa membanggakan ibunya. Tapi walaupun drama itu populer dan berhasil mengangkat namanya, Sueharu memutuskan untuk hiatus saja ketika drama itu selesai. Setelah mendengar penjelasan itu, kita pun melihat masa lalu antara Sueharu dan Kachi. Jadi di sini kita lihat kalau Kachi sebenarnya anak dari pemilik agensi yang menaungi Sueharu. Mengetahui anaknya mengidolakan Sueharu, Souichiro Kachi mempertemukan Kachi dengan Sueharu. Dari pertemuan ini mereka jadi sangat akrab, bahkan Kachi berjanji akan membuatkan naskah cerita agar Sueharu memerankannya suatu hari nanti. Tapi ketika Kachi selesai membuat cerita, Sueharu tak kunjung datang, bahkan Souichiro tidak bisa mempertemukan Kachi dengan Sueharu. Dari kejadian itu, Kachi menganggap kalau Sueharu adalah orang yang sombong, yang sudah membuangnya. Kachi pun bertekad menjadikan dirinya menjadi wanita cantik dan hebat. Suatu hari, Kachi akan membalaskan dendamnya dan membuat Sueharu menyesal sudah mencampakkan Kachi. Dan kebetulan, takdir mempertemukan mereka di SMA. Festival budaya tiba, dan di sini Sueharu dikejutkan dengan kehadiran Kachi. Tapi di sini Kachi berpenampilan persis sama seperti dulu. Dia mencoba mengingatkan kembali tentang sosok ini kepada Sueharu, dan ternyata Sueharu ingat. Tapi dulu Sueharu mengenalnya sebagai Shiro. Bahkan di sini Sueharu meminta maaf kepada sosok Shiro di depannya karena tidak bisa datang membaca naskah buatannya dulu. Mendengar ucapan itu, Kachi sangat terharu karena ternyata Sueharu tidak melupakan kenangan. Maka Kachi pun mendekat dan mulai membuka penyawarannya. Tentu saja di sini Sueharu terkejut. Ternyata Shiro yang dia ingat selama ini adalah seorang gadis cantik sekaligus si cinta pertamanya. Di sini Kachi pun meminta maaf karena tidak tahu tentang cobaan yang sudah Sueharu lalui dulu. Kachi juga meminta Sueharu untuk lebih santai lagi ketika bersama Kachi, toh mereka pernah saling kenal. Sueharu tentu saja mengiyakan permintaan Kachi dengan senang hati. Semua obrolan itu terdengar juga oleh Kuroha. Di sini Kuroha menebak, pasti nanti di kontes menyatakan cinta, Sueharu dan Kachi pada akhirnya bersama. Mereka punya kenangan manis kan? Maka dari itu sebelum kontes dimulai, Kuroha mengajak Sueharu bertemu dulu. Di sini Kuroha memberitahu Sueharu kalau apapun nanti hasilnya, Kuroha akan menerimanya. Jangan pikirkan kalau Kuroha pernah menyatakan cinta. Kejarlah cinta pertama yang Sueharu inginkan selama ini. Kontes menyatakan cinta pun dimulai, kini giliran Abe untuk menunjukkan kemampuannya menyanyi demi bisa menarik perhatian Kachi. Tapi di tengah penampilan, muncul Sueharu yang ikut mengambil part dari penampilan itu. Dan setelah menyelesaikan penampilannya, kini giliran Sueharu menyatakan cinta. Awalnya Sueharu menyapa Kachi dengan mengatakan kalau sebenarnya dulu Sueharu pernah menyukai Kachi. Tapi saat mendengar kalau Kachi berpacaran dengan Abe, Sueharu jadi sedih dan di momen kesedihan itu ada sosok yang selalu menemani Sueharu, dia adalah Kuroha. Dari sanalah Sueharu jadi sadar kalau Kuroha lah yang menenangkan hari-harinya. Maka dari itu, Sueharu ingin mengajak Kuroha berpacaran secara resmi, bukan pura-pura. Mendengar hal itu tentu saja baik Kuroha dan Kachi sama-sama terkejut. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, walaupun Kuroha menyukai Sueharu, di sini Kuroha malah menolak Sueharu loh. Yada! Sejak kejadian itu, sebenarnya Kuroha menyesal telah menolak Sueharu, karena kan sebenarnya Kuroha hanya ingin balas dendam atas penolakan Sueharu saja. Tapi kini Kuroha jadi khawatir dan merasa bersalah sendiri. Dia takut kalau Sueharu malah jadi kembali ke pelukan Kachi. Sedangkan di sisi lain, Kachi mengalami penyesalan besar, karena statusnya yang berpacaran dengan Abe sebenarnya hanya pura-pura saja. Kachi ingin membuat Sueharu cemburu, karena selama ini Kachi melihat Sueharu selalu bersama Kuroha. Sedangkan keadaan Sueharu, ya nggak perlu ditanya lagi, pasti dia menanggung malu yang luar biasa. Lebih parahnya lagi, video Sueharu menyatakan cinta tersebar di internet. Kailah yang mengunggahnya. Di sini Kai ingin Sueharu bisa terkenal lagi, bahkan kalau bisa kembali ke dunia akting. Saat Sueharu memarahi Kai karena seenaknya bertindak, tiba-tiba datang seorang gadis cantik yang langsung memeluk Sueharu. Dia adalah aktris terkenal bernama Maria Momosaka.
Momo ini pernah satu proyek dengan Sueharu, junior di agensinya juga, dan Maria sangat mengidolakan Sueharu. Itulah kenapa Maria sangat senang saat melihat video Sueharu yang sedang menyanyi dan menari. Tentu saja seisi sekolah jadi heboh karena Sueharu berteman dengan artis besar. Kehebohan ini memancing salah satu murid kelas 1 bernama Rena Asegi untuk menawarkan diri menjadi asisten Sueharu. Dia ahli dalam hal apapun, dan Rena ini dikenalkan oleh Kai karena dulu mereka sempat satu SMP. Saat Sueharu berdiskusi dengan Rena, tiba-tiba terdengar suara Kuroha menyapa. Tapi tidak disangka-sangka, melihat Kuroha saja membuat Sueharu ketakutan. Saking takutnya, Sueharu malah bersembunyi di belakang Kachi yang kebetulan sedang ada di sana juga. Kachi merasa posisinya lebih diuntungkan, maka dari itu Kachi dengan percaya diri meminta Kuroha mulai dari sekarang menjaga jarak karena Sueharu sedang trauma dengan semua kejadian kontes menyatakan cinta. Dengan terpaksa, Kuroha pun meninggalkan kelas. Sepulang dari sekolah, Sueharu dikejutkan dengan kehadiran Momo di rumahnya. Ternyata Momo diam-diam meminta kunci rumah Sueharu dari agensi. Di sini Momo membuatkan makanan kesukaan Sueharu. Dulu Momo sering bertanya tentang makanan kesukaan Sueharu kepada ibu Sueharu. Tentu saja makan makanan ini membuat Sueharu kembali teringat masakan ibunya. Selain menyuguhkan makanan, Momo juga memberi kartu nama kepada Sueharu. Tertulis di sana nama seorang pemilik agensi terkenal, Hardy Shun. Momo memberitahu kalau Hardy mengajak Sueharu dan Kuroha masuk dunia entertain. Ada sebuah iklan yang pas untuk mereka. Video viral mereka akan mendongkrak iklan dan nama mereka juga akan ikut melesat dengan cepat. Tentu saja itu pilihan yang sulit karena Sueharu sendiri tidak ingin kembali ke dunia entertain. Di keesokan harinya, Sueharu mencoba untuk menyapa Kuroha, tapi ya tetap saja ada rasa yang sakit di dada Sueharu. Di sini Kuroha pun meminta Sueharu untuk pelan-pelan menerimanya lagi. Kuroha harap persahabatan mereka bisa di-reset dan berjalan seperti biasa. Tentu saja Sueharu menerima, karena Sueharu memang ingin hubungan dengan Kuroha kembali pulih. Lalu di sini, di jam makan siang, Kai mengajak Sueharu, Kuroha, dan Kachi berdiskusi. Karena sekarang, Sueharu dan Kuroha mulai ada tawaran masuk dunia entertain. Jadi, Kai lebih menyarankan mereka berdua masuk ke channel buatan Kai saja. Di jenis entertain seperti ini lebih fleksibel. Bahkan bisa loh mengabulkan impian Kachi yang ingin Sueharu memerankan sesuatu dari cerita buatannya. Lebih baik di channel seperti ini daripada di TV, karena di channel tidak akan menyita waktu, tidak akan menyita masa-masa sekolah. Mereka akan tetap punya kenangan remaja. Sedangkan di TV seperti yang kita tahu, pasti sangat menyita waktu. Karena sebelumnya Sueharu sudah menerima kartu nama, Sueharu pun mendatangi agensi yang sudah mengundangnya untuk menolak secara baik-baik. Tapi kali ini, rombongan akan ikut menemani Sueharu dan Kuroha. Sesampainya di sana, Sueharu dan yang lainnya disebut Momo. Mereka pergi ke ruangan Tuan Hardy untuk menjelaskan tujuannya. Tapi sayangnya, menolak kerjaan sebesar ini sangatlah sulit. Tuan Hardy terus-menerus membujuk Sueharu dan Kuroha untuk bergabung. Bahkan, Tuan Hardy tidak segan-segan menyinggung hal pribadi Kuroha, menganggap Kuroha terlalu keras kepala dan tidak sopan. Tentu saja Sueharu tidak terima sahabatnya diperlakukan seenaknya oleh Tuan Hardy. Maka dari itu Sueharu menuangkan wine ke kepala Tuan Hardy. Karena tidak terima, Tuan Hardy pergi keluar berniat memanggil security. Tapi dia malah bertemu dengan ayah Kachi, Soichiro. Tentu saja, Soichiro pun masuk ke dalam dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengar semua penjelasan, bisa dikatakan dua pihak memang salah dan sulit mencari mana yang benar. Momo pun akhirnya memberi saran untuk pertikaian ini. Bagaimana kalau mereka berkompetisi membuat iklan? Jika Sueharu menang, maka Hardy jangan melapor polisi dan membebaskan Sueharu memilih tempat berkarir nanti. Mendengar hal itu, Hardy menyetujui. Hardy meminta Momo berada di pihaknya, membantu proses iklan. Sedangkan sisanya berada di pihak Sueharu. Soichiro pun akan membantu proses syuting tim Sueharu, apapun yang dibutuhkan, tinggal bicara saja. Sejak hari itu, mereka berdiskusi mencari ide yang bagus untuk iklan pertama mereka melalui channel Kai. Kai jadi sering berdiskusi dengan ayah Kachi, dan di sini terungkap fakta baru. Kalau Kai ternyata anak dari Hardy, dan pembuatan channel milik Kai adalah salah satu tindakan balas dendam untuk ayahnya sendiri. Kai memang tidak suka kepada Hardy. Selain fakta kalau Hardy adalah ayah Kai, di sini juga terungkap kalau Rena adalah adik tiri dari Kai. Kai meminta Soichiro untuk merahasiakan ini semua karena Rena nanti akan dimintai tolong untuk proses syuting. Dia murid yang serba bisa, Kai tidak ingin kabar ini membuat Ren terpukul. Singkat cerita, dari sekian banyak video yang sudah dibuat, kali ini Kai ingin membuat ide bertemakan musim panas remaja. Tapi karena di sini sudah mulai musim gugur, Kai mengajak semuanya syuting di Okinawa. Di sana belum berganti musim, masih ada udara hangat. Tentu saja semuanya setuju karena mereka belum mempunyai kenangan musim panas. Tapi di sini Kuroha izin menyusul. Orang tuanya ada pekerjaan dinas, jadi harus menjaga adiknya dulu. Kuroha akan memboyang adiknya jika ujian sekolah mereka selesai.
Hari pergi ke Okinawa pun tiba. Kali ini perjalanan mereka ditemani oleh Eri Momosaka, kakak dari Momo. Villa yang mereka tempati juga sangat mewah karena semuanya ditanggung oleh ayah Kachi. Mereka semua sangat menikmati liburan ini, berbeda dengan Kuroha yang mengalami overthinking yang luar biasa. Dia takut Sueharu akan bersenang-senang dengan para gadis yang menggunakan bikini-bikini cantik yang mungkin bisa memikat hatinya. Apa yang dikhawatirkan Kuroha memang agak benar sih, karena saat mereka main di pantai, Kachi mengajak Sueharu ke sisi pantai yang berbeda. Kachi ingin menunjukkan bikininya khusus untuk Sueharu. Tentu saja Sueharu yang memang agak punya pikiran kotor jadi suka nih diajak berduaan, maka dari itu Sueharu segera menemui Kachi. Terlihat di sini bikini Kachi sangat imut, bahkan membuat Sueharu terpana. Kachi dan Sueharu benar-benar memanfaatkan momen berduaan ini loh. Tapi sayangnya, kemesraan ini berakhir ketika Sueharu menerima telepon dari Momo yang memberitahu kalau Momo, Rena, dan Kai sedang memperhatikan mereka dari belakang. Sueharu pun segera berlari sebelum terkena amukan kecemburuan Momo. Di keesokan harinya, Sueharu dikejutkan dengan kehadiran Kuroha. Ternyata Kuroha sudah sampai bersama adik-adiknya, Midori, Aoi, dan Akane. Selama mereka bersama, kecurigaan Kuroha kepada Sueharu dan Kachi tetap ada. Dia terus memperhatikan mereka berdua karena terlihat lebih akrab dari biasanya. Di malam hari, ketika Sueharu kesulitan tidur, dia tidak sengaja melihat keluar sana dan ternyata ada Kachi yang sedang diam di pantai. Di sana Kachi menelpon sahabatnya Meiko. Kachi mencurahkan kegelisahannya yang akan tampil syuting besok. Karena kaki Kachi terkilir, Kachi tidak ingin membuat Sueharu kecewa dan menghancurkan rencana. Kachi ingin menunjukkan kemampuannya kepada Sueharu. Sueharu yang tidak sengaja mendengar ucapan itu tentu saja terkejut. Dia jadi tersadar kalau selama ini Kachi memaksakan diri untuk bisa terlihat hebat di depan Sueharu. Kachi adalah sosok gadis yang pantang menyerah, dan itulah salah satu alasan kenapa Sueharu bisa terpikat. Sejak mendengar obrolan itu, Sueharu jadi lebih perhatian kepada Kachi. Tapi untungnya selama proses syuting, sejauh ini Kachi bisa menari dengan lancar. Sayangnya ketika syuting selesai, barulah kaki Kachi kembali sakit. Dia bahkan terjatuh dari atas panggung. Untungnya Sueharu menahan di bawah. Tapi Sueharu pada saat itu tidak memperhatikan pijakan. Alhasil tangan Sueharu ikut cedera. Tentu saja Kachi jadi sangat bersalah, maka dari itu sejak Sueharu cedera, Kachi akan menjaga Sueharu di rumah. Tidak berduaan, masih ada asisten Kachi bernama Shion Oragi yang akan mengawasi mereka. Tentu saja mendengar Kachi akan serumah dengan Sueharu sampai dia sembuh membuat Kuroha dan Momo mengamuk. Mereka ikut-ikutan meminta menjaga Sueharu juga. Daripada ada keributan berkepanjangan, Sueharu pun mengizinkan ketiganya menjaga Sueharu dengan cara bergilir. Di sekolah, Kai mengadakan rapat lagi. Dia mendengar kalau pihak TV ada yang mau membuat film, dokumentasi tentang hilangnya sosok Sueharu. Kai mendapat info itu dari ayah Kachi. Yang dikhawatirkan, TV tidak akan mengungkap fakta yang sebenarnya. Karena biasanya kan mereka yang penting untung. Buktinya saja mereka tidak mewawancari Sueharu sekarang. Maka dari itu Kai mengajak untuk membuat cerita tentang Sueharu juga, langsung dari kacamata Sueharunya sendiri. Jadi tidak mungkin fakta disembunyikan. Mendapat ide itu semuanya setuju, bahkan para gadis yang menyukai Sueharu membuat rapat tambahan. Di sini mereka bertiga masih mempunyai keinginan mendapatkan hati Sueharu. Momo menyarankan akan diadakan adegan tentang masa lalu Sueharu dengan ketiga gadis. Tentu saja mereka langsung setuju karena masing-masing dari mereka percaya diri kalau cerita mereka lebih menarik dari yang lain. Maka dari itu, ketika rapat selanjutnya mereka bertiga kompak mengusulkan ide baru itu. Untungnya Kai dan Sueharu setuju-setuju saja, karena mau bagaimanapun juga kenangan masa lalu mereka sangat indah. Syuting akan dimulai dari cerita kebersamaan Sueharu dan Kachi. Karena mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama di kamar, maka syuting kali ini mereka lakukan di kamar juga. Setiap kenangan mereka ceritakan dari yang menyenangkan sampai yang konyol. Sueharu adalah orang pertama yang memaksa Kachi keluar kamar, karena selama ini Kachi sangat takut pergi keluar. Berkat Sueharu, Kachi jadi bisa lebih mengenal dunia. Saking dalam mereka mengenang masa lalu, hampir loh mereka berdua terbawa suasana. Hari ini giliran Momo. Momo sangat yakin dialah yang bisa menaklukkan hati Sueharu, karena kelemahan Sueharu adalah tentang ibunya. Momo pernah dekat dengan ibu Sueharu. Bahkan tempat kenangan yang Momo dan Sueharu kunjungi adalah lokasi saat ibu Sueharu tertabrak. Momo ingin mengangkat cerita fakta kenapa ibu Sueharu meninggal, dan tentu saja Sueharu menjelaskannya dengan sangat rinci. Dia memang sedih mengunjungi tempat ini, tapi air matanya sudah sangat sulit keluar. Setelah itu Momo meminta maaf kepada Sueharu karena sudah membuka luka lama kesedihan Sueharu. Tapi di sini Momo juga menceritakan bagaimana kekagumannya kepada ibu Sueharu dulu. Dan dari semua ucapan Momo, ternyata membuat Sueharu merindukan ibunya. Ibu Sueharu sosok ibu yang baik dan lembut, yang selalu mendukung karir Sueharu.
Momo pun segera memeluk Sueharu agar bisa melepaskan kesedihannya. Kini giliran Kuroha. Sebelum syuting, Kuroha sudah menyiapkan list adegan yang sangat berarti. Menjadi teman masa kecil adalah suatu hal yang menguntungkan juga, karena banyak taman yang sering mereka kunjungi dulu. Bahkan Kuroha mengajak Sueharu mengunjungi gua yang pernah dijadikan base camp mereka berdua. Setelah mengunjungi gua, kini mereka mengunjungi pinggiran sungai yang sering mereka datangi sampai sekarang. Di sini Kuroha meminta maaf kepada Sueharu karena pernah membuatnya malu depan umum dengan cara menolak cinta. Tapi bukan berarti Kuroha membenci Sueharu. Pada saat itu Kuroha hanya ingin balas dendam atas penolakan Sueharu sebelumnya. Kuroha pun mendekat dan menanyakan kepada Sueharu, jika ada kesempatan, maukah Sueharu menerima cintanya sekarang? Berengah itu tiba-tiba Sueharu teringat Kachi dan Momo juga. Jika dipikir-pikir lagi, ternyata Sueharu sulit memilih dari ketiga gadis ini. Saat Sueharu memikirkan apa yang harus dia jawab, Kuroha pun menyadarkan Sueharu kalau waktunya sudah habis. Sueharu terlalu lama berpikir, berarti Sueharu belum sepenuhnya yakin kepada Kuroha. Masih ada cinta pertama di hatinya. Tapi kali ini Kuroha tidak akan marah. Malah Kuroha menyarankan opsi yang cukup menguntungkan keduanya. Bagaimana kalau hubungan mereka jadi teman tapi mesra? Sueharu tidak perlu bingung memilih, tapi dia tetap bisa bermanjaan kepada Kuroha. Kuroha juga dapat keuntungan karena bisa berdekatan terus dengan Sueharu. Tapi, untuk bisa berciuman, mereka tidak bisa. Itu hanya bisa dilakukan jika mereka benar-benar berpacaran. Selain itu, agar Sueharu bisa mencari pasangan yang pas, status mereka sebagai teman tapi mesranya harus rahasia. Hanya mereka berdua saja yang tahu. Di sini Sueharu tidak mengiyakan dan tidak menolak. Dia hanya melamun karena di sini Kuroha mepet terus sama Sueharu. Singkat cerita, film dokumenter tentang Sueharu berhasil dirilis dan sukses. Bahkan iklan perlombaan dengan Hardy juga berakhir sukses. Sejak penayangan itu semua, tidak disangka-sangka sudah banyak fans klubnya Sueharu. Bahkan, gadis di sekolah yang mengincar Sueharu juga ada. Eits, tapi mereka harus ingat, masih ada 3 gadis yang mengejar Sueharu. Mereka akan mencari 1001 cara agar hati Sueharu tidak jatuh ke tangan gadis lain. Endingnya Sueharu tetap jadi Jones nih guys. Terlalu banyak gadis yang cantik dan punya kenangan manis. Jadinya bingung deh. Tapi memang kalau jadi Sueharu kayaknya lebih memilih Kuroha. Karena selama ini kan Kuroha yang menemani Sueharu. Yang paling paham Sueharu. Tapi negatifnya kalau mereka putus pasti nggak akan bisa berteman lagi. Kenapa Mima paham banget? Karena Mima pernah ngalamin berada di posisi Sueharu loh. Wah, kenangan yang unik banget nggak sih? Kalau kenangan kalian gimana? Oke deh, makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Jamatane, arigato gozaimasu.